Pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan Roma pada pukul 7:35 Senin pagi waktu setempat. Paus Fransiskus mengembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun. Sebelumnya Paus sempat dirawat pada Februari 2025 lalu karena menderita penyakit pneumonia ganda. Dalam momen terakhirnya, Paus sempat hadir di akhir acara Misa Paskah di Vatikan. Meski tidak memimpin ibadah Misa Paskah, namun Paus hadir untuk menyapa umat Katolik dan memberikan berkat dan pesan 2 kali dalam 1 tahun yang dikenal sebagai Urbi et Orbi atau kepada kota dan dunia. Paus tidak memimpin Misa Paskah tahun ini karena atas perintah dokter yang membatasi beban kerjanya. Pesan Paskah Paus Fransiskus diwakilkan oleh Uskup Agung Gereja Katolik Diego Ravelli. Dalam pesan tersebut, Paus menyoroti konflik berlanjut antara Israel dan Palestina. Ia menyebut situasi di Gaza dramatis dan menyedihkan dan menyerukan perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza serta membebaskan seluruh sandera. Semasa hidupnya, Paus dikenal sebagai sosok yang sederhana namun penuh makna. Ia menolak hal-hal yang eksklusif termasuk fasilitas mewah dan berlebihan. Alih-alih tinggal di Istana Vatikan sebagai kediaman resmi Paus, beliau memilih tinggal di Casa Santa Marta atau rumah singgah para kardinal saat pemilihan Paus. Ia juga sering mengundang masyarakat kurang mampu di hari ulang tahunnya. Saat berkunjung ke Indonesia, Paus lebih memilih menggunakan kendaraan minibus biasa, padahal mobil mewah sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Gereja Katedral Jakarta menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus pada Senin sore. Rasa duka ini disampaikan langsung Uskup Agung Ignatius Suharyo di Gereja Katedral Jakarta. Uskup Agung Ignatius Suharyo mengenang sosok Paus Fransiskus sebagai seorang yang sangat sederhana. Selain itu, Uskup Agung Ignatius Suharyo juga mengenang pertemuan terakhirnya di Jakarta saat Paus Fransiskus melakukan lawatannya ke Indonesia. Informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia adalah masa berkabung di Vatikan itu 9 hari. Jadi 9 hari sejak hari ini baru akan dilaksanakan pemakaman. Sementara itu pemilihan Paus yang baru itu mesti dilaksanakan 15 hari sesudah Paus meninggal. Sementara Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI menyebut Paus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan peduli terhadap kemiskinan, lingkungan, serta kaum disabilitas. Dan saya kira bangsa Indonesia yang pernah dikunjungi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 sampai 6 September yang lalu sungguh ikut berduka cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Prabowo mengatakan dunia kehilangan sosok panutan dalam upaya-upaya mendorong perdamaian, kemanusiaan, serta persaudaraan. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Pemerintah melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar
menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus. Mendak sampaikan jasa dan persahabatan Paus kepada Indonesia tak akan terlupakan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Komisi 3 DPR RI memberi waktu 7 hari ke Manajemen Oriental Sirkus Indonesia atau OCI dan para mantan pemain sirkus OCI untuk menyelesaikan perkara dugaan eksploitasi dan kekerasan fisik secara keluargaan. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam waktu tersebut, DPR meminta kasus itu dilanjutkan ke proses hukum. Pernyataan itu ditegaskan oleh Wakil Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni usai melakukan pemanggilan pihak Oriental Sirkus Indonesia atau OCI, mantan para pemain sirkus OCI, dan sejumlah pihak yang terkait dengan perkara ini. Makanya tadi kenapa saya ngotot untuk para pihak, baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh para pemain sirkus dan si pengelola. Sahroni menilai unsur pelanggaran hukum dalam kasus ini masih perlu diuji lebih lanjut. Secara perdata, peristiwa terjadi lebih dari 30 tahun berpotensi masuk ke daluarsa. Kasus dugaan eksploitasi terhadap anak-anak mantan pemain sirkus OCI mencuat setelah mereka mengadu ke Wakil Menteri HAM beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Di antara sederet menteri yang berkunjung, diantaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Meski banyak dikunjungi para menteri yang bertajuk silaturahmi, namun Presiden ke-7 RI Jokowi menegaskan tidak ada istilah matahari kembar dalam pemerintahan. Menurut mantan Gubernur Jakarta ini, hanya ada satu matahari, yakni Presiden Prabowo Subianto. Mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah, jelas. Mantan Wali Kota Solo ini juga mengatakan bahwa kedatangan sejumlah menteri dan wakil menteri ke kediamannya hanya merupakan silaturahmi dalam rangka Lebaran, bukan agenda kenegaraan. Jokowi juga menepis anggapan dalam pertemuan itu, para menteri meminta saran atau masukan darinya terkait pemerintahan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Detik-detik kecelakaan beruntun terekam CCTV. Awalnya seorang emak-emak mengendarai motor dengan kecepatan sedang di jalan. Namun tiba-tiba kucing melintas, emak-emak pun menurunkan kecepatan kendaraannya dan berhenti. Tanpa disadari, 3 motor di belakangnya tidak dapat mengendalikan kendaraan hingga tabrakan beruntun pun tidak dapat dihindari. Mama dan kawan-kawan solidaritas di Sukahaji, Kota Bandung, Jawa Barat mendapat tindak represif dari sekelompok orang tak dikenal. Awalnya, Mama dan kawan-kawan solidaritas menanyakan aktivitas sejumlah orang tak dikenal di area lahan yang berkonflik.
Kericuhan pun tidak dapat dihindari, sejumlah orang yang tak dikenal itu mulai membentak dan mengancam warga, bahkan terjadi pemukulan terhadap emak-emak. Kejadian darurat apa yang dilaporkan? Halo Pak, ini Pak ada orang masuk sumur Pak. Seorang warga Bogor, Jawa Barat tercebur ke dalam sumur dengan kedalaman 6 meter. Petugas damkar yang berada di lokasi berusaha mengevakuasi korban. Dengan alat khusus, tak butuh waktu lama korban dapat dievakuasi dalam keadaan selamat dari sumur. Pencurian sepeda motor di sebuah tempat permainan biliar di kawasan Sukasari, Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat terekam CCTV. Dari rekaman kamera pengawas, lokasi dalam keadaan sepi dan tidak ada petugas parkir yang berjaga. Kondisi ini membuat pencuri dengan leluasa membobol kunci kontak dan membawa kabur motor curiannya. Hendaknya kejadian ini menjadi pembelajaran agar lebih waspada untuk memilih tempat parkir yang aman serta memiliki pengawasan. Pencurian uang dalam kotak amal terjadi di Masjid Istiqomah, Medan, Sumatera Utara. Pencuri seorang diri masuk ke dalam masjid. Merasa situasi aman, pencuri mengambil uang dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Setelah mengurasi isi kotak amal, pencuri pun kemudian pergi. Pencurian terekam CCTV di sebuah toko di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbangi, Besar, Lampung Tengah. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas, dua pelaku dalam melancarkan aksinya sepertinya tahu keberadaan CCTV. Agar tidak diketahui wajahnya, kedua pencuri ini menggunakan penutup muka dengan menggunakan kardus bekas dan plastik. Pencuri membawa kabur uang, beras, dan sejumlah rokok dari pemilik toko. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Unit 2 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kericuhan terjadi saat Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, meminta sejumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan dan area parkir untuk pindah ke dalam area pasar. Pedagang yang menolak direlokasi ke dalam pasar mengamuk hingga terlibat cekcok dan nyaris adu jotos. Penertiban dilakukan karena pedagang kaki lima dianggap mengganggu kenyamanan lantaran berjualan di bahu jalan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan teguran lisan maupun tertulis agar para pedagang kaki lima berjualan di dalam area Pasar Unit 2. Sebenarnya mereka sudah sepakat mau masuk ke dalam, tapi ternyata mereka mungkin mencoba-coba lah. Emang nggak semuanya nurut, tapi biasalah manusiawi, ada yang mencoba-coba. Tapi alhamdulillah, insya Allah ke depan mulai dari hari ini sampai besok dan seterusnya tidak ada lagi yang berada di luar, dan itu kan kita jaga. Penertiban akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan Pasar Unit 2. Petugas akan memberikan sanksi tegas kepada pedagang yang masih nekat berjualan di area yang bisa menyebabkan kemacetan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma pada pukul 7:35 Senin pagi waktu setempat. Paus Fransiskus mengembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun. Sebelumnya Paus sempat dirawat pada Februari 2025 lalu karena menderita penyakit pneumonia ganda. Dalam momen terakhirnya, Paus sempat hadir di akhir acara Misa Paskah di Vatikan. Meski tidak memimpin ibadah Misa Paskah, namun Paus hadir untuk menyapa umat Katolik dan memberikan berkat dan pesan 2 kali dalam 1 tahun yang dikenal sebagai Urbi et Orbi atau kepada kota dan dunia. Paus tidak memimpin Misa Paskah tahun ini karena atas perintah dokter yang membatasi beban kerjanya. Pesan Paskah Paus Fransiskus diwakilkan oleh Uskup Agung Gereja Katolik Diego Ravelli. Dalam pesan tersebut, Paus menyoroti konflik berlanjut antara Israel dan Palestina. Ia menyebut situasi di Gaza dramatis dan menyedihkan dan menyerukan perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza serta membebaskan seluruh sandera. Semasa hidupnya, Paus dikenal sebagai sosok yang sederhana namun penuh makna. Ia menolak hal-hal yang eksklusif termasuk fasilitas mewah dan berlebihan. Alih-alih tinggal di Istana Vatikan sebagai kediaman resmi Paus, beliau memilih tinggal di Casa Santa Marta atau rumah singgah para kardinal saat pemilihan Paus. Ia juga sering mengundang masyarakat kurang mampu di hari ulang tahunnya. Saat berkunjung ke Indonesia,
Paus lebih memilih menggunakan kendaraan minibus biasa, padahal mobil mewah sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Gereja Katedral Jakarta menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus pada Senin sore. Rasa duka ini disampaikan langsung Uskup Agung Ignatius Suharyo di Gereja Katedral Jakarta. Uskup Agung Ignatius Suharyo mengenang sosok Paus Fransiskus sebagai seorang yang sangat sederhana. Selain itu, Uskup Agung Ignatius Suharyo juga mengenang pertemuan terakhirnya di Jakarta saat Paus Fransiskus melakukan lawatannya ke Indonesia. Informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia adalah masa berkabung di Vatikan itu 9 hari. Jadi 9 hari sejak hari ini baru akan dilaksanakan pemakaman. Sementara itu pemilihan paus yang baru itu mesti dilaksanakan 15 hari sesudah paus meninggal. Sementara Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI menyebut Paus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan peduli terhadap kemiskinan, lingkungan, serta kaum disabilitas. Dan saya kira bangsa Indonesia yang pernah dikunjungi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 sampai 6 September yang lalu sungguh ikut berduka cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Prabowo mengatakan dunia kehilangan sosok panutan dalam upaya-upaya mendorong perdamaian, kemanusiaan, serta persaudaraan. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Pemerintah melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus. Mendak sampaikan jasa dan persahabatan Paus kepada Indonesia tak akan terlupakan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini. Kuliah umum MNC University bertajuk Pentingnya Literasi Investasi Pasar Modal digelar di Ainus Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Acara ini turut dihadiri Ketua Yayasan Hari Tanusudibyo Jessica Tanusudibyo, CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo, dan Rektor MNC University Dendi Pratama.
Dalam kuliah umum ini juga Angela Tanusudibio memberikan motivasi kepada para mahasiswa serta menyampaikan pentingnya literasi terutama keuangan bagi mahasiswa. Nah, saya harap ini bukan hanya sekedar seremonial saja kawan-kawan, tapi betul-betul sebagai momentum untuk MNC University bisa semakin maju, bisa mencetak, melahirkan anak-anak didik, generasi muda yang bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Bagi keuangan bagi mahasiswa itu sangat penting ya Mas. Literasi keuangan masyarakat itu 65%, tapi inklusinya, tindakannya lebih tinggi. Jadi masyarakat kita itu lebih tinggi melakukan kegiatan-kegiatan keuangan tapi nggak tahu resiko, nggak tahu pengetahuannya. Jadi dengan kita membekali mahasiswa, dengan harapan mahasiswa menjadi agent di masyarakat. Di momen yang sama, MNC University resmi meluncurkan logo baru yang menyimbolkan semangat dari MNC University sebagai sebuah institusi yang terus melestarikan dan menghormati tradisi untuk terus berprogres secara relevan bagi masyarakat hari ini dan ke depan. Logo yang lebih fresh tentunya dan yang mensimbolisasikan bahwa MNC University adalah institusi pendidikan yang bukan hanya melindungi nilai-nilai budaya luhur tetapi juga yang modern, yang memikirkan inovasi yang akan terus menulis masa depan bangsa. Diharapkan dengan logo baru ini mahasiswa dapat berbangga serta merepresentasikan MNC University sebagai alma mater yang mereka banggakan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sejak pagi, Mahoni Ballroom Lido Lake Resort Bogor, Jawa Barat telah ramai oleh calon pasien operasi katarak gratis yang menunggu antrian untuk diperiksa. Tercatat ratusan pasien yang berasal dari warga desa Cigombong dan sekitarnya menjalani pemeriksaan sebelum dilakukan operasi katarak gratis yang digelar oleh MNC Peduli dan MNC Land bekerja sama dengan RS Islam Ashifa. Tujuannya adalah memberantas kebutaan disebabkan karena katarak, supaya semua masyarakat mengerti bahwa kebutaan disebabkan karena katarak khususnya bisa disembuhkan. Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat terbantu dari akses kesehatan, terutama untuk pemeriksaan katarak. Kita ketahui bahwa lebih dari 80% gangguan penglihatan di Indonesia adalah akibat katarak. Pemeriksaan operasi katarak gratis ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dan apresiasi dari warga serta pemerintahan setempat karena sangat membantu masyarakat kecil di wilayah pedesaan. Alhamdulillah, memang kita ya bahagia. Apalagi kita misalkan sengaja kita periksa kemana-mana, perlu waktu, perlu biaya istilahnya ya. Apalagi ada yang antar. Saya kan rumahnya dekat Pak, dari hotel tinggal naik ke atas. Terima kasih banyak ke pihak MNC Peduli dan juga MNC Land Lido dan juga yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Ashifa Sukabumi yang pada hari ini melaksanakan kegiatan pemeriksaan katarak yang dimana kegiatan ini sangat bermanfaat. Bakti sosial MNC Peduli dan MNC Land bersama Rumah Sakit Islam Ashifa tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan mempercayakan penyalurannya melalui MNC Peduli kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.